Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi. Apa yang menjadi keberatan bagi mereka untuk beriman kepada Allah? Apa sih beratnya? Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat. Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Apa sih keberatannya mereka mendermakan sebagian dari yang Allah berikan rezeki itu? Apa sih beratnya sebagiannya dibagikan kepada teman-teman? Wa kana Allah bihim alima. Allah mengetahui mereka itu. Innallaha la yudhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menganiaya seberat atom pun, sebiji sawi pun lah. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Kalau engkau melakukan kebaikan akan dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan berikan pahala yang besar. Apa yang menjadi keberatan? Ini kembali pertanyaan kepada orang yang keberatan untuk mendermakan hartanya. Apa sih keberatannya? Kan duit dibere, insya Allah dikasih kan? Lalu apa jadi keberatan? Begini, saya ngasih uang kamu 1 miliar, tapi saya minta 100 juta untuk dibagikan teman-teman. Kenapa nggak mau? Atau tidak saya kasih? Mereka mengatakan lebih baik tidak dikasih daripada diminta 10%. Goblok tapi pinter. Saya kasih 1 miliar, saya minta 100 juta, bagi-bagi nggak mau, ingin semua. Ya udah kalau gitu nggak saya kasih, ya lebih baik tidak dikasihnya daripada sebagi-bagi. Goblok tapi pinter. Jadi orang mati itu goblok pinter. Ya. Orang mati itu goblok on. Ajal madza 'alaihim. Apa yang menjadi keberatan mereka? Malladzi yakhshawnahu minal imani billahi wal yaumil akhir. Dan apa yang ditakuti mereka akibat dari percaya kepada Allah dan hari akhirat. Sulit rasanya ada orang yang tidak percaya bahwa dia akan mati. Pasti orang sinting. Kalau orang tidak percaya akan mati, orang sinting, orang gila. Tiap hari melihat orang mati, tiap hari ngatur orang dikubur, dia meyakini saya mah tidak mati. Dikubur, diurugin tanah, diinjak-injak, dibanjur, disiram, tinggal udah assalamualaikum. Ya, dia melihat orang dimandiin, mai dimandiin. Kenapa dia masih nggak yakin juga? Iya, dulu dia tidak ada, sekarang ada, nanti bisa nggak yakin juga. Apa sih beratnya? Iya, dan semua harta yang kau kumpulkan, yang kamu kumpul, yang tidak kamu keluarkan sedikit pun untuk orang lain, setelah itu ditinggal semua kan? Masih nggak yakin juga. Kamu keluarkan atau tidak, itu pasti semua akan dikembalikan lagi kepada Allah. Nggak yakin juga. Disolok peta matanya sisan. Ya gitu. Itu. Yang takutnya apa? Wal infaq min rizqillah, dan menafkahkan rizki dari Allah. Nah, jadi kalau begitu jangan-jangan orang Madinah ini adalah akar masalahnya karena mereka merasa mendapatkan rezeki itu
karena bekerja keras, bersusah payah, banting tulang, dan tidak pernah merasa diberi oleh. Jadi sekalipun kamu percaya Allah ada, tapi kalau kamu meyakini Allah tidak memberi apa-apa, ya kafir juga. Allah yakin ada, ngasih rezeki enggak. Ini dari mana kau dapatkan? Ini hasil kerja kerasku, banting tulang, peras keringat. Allah tidak ngasih apa-apa, kafir enggak? Kafir. Ya. Ya terus gimana? Ya sekarang kamu percaya nggak Buya Sakurada? Kalau kamu tidak mengakui saya sebagai pengasuh pondok ini, nggak ada artinya kepercayaan itu. Nah itulah persoalan. Jadi pengakuan kepada Allah itu bukan hanya adanya, bukan, tapi adalah segala kekuasaannya, ya rezekinya dan sebagainya. Sudah jadi belum Pak Teten anunya, gelas yang gedenya belum? Kan ada pesan Pak Teten beli gelas yang gede. Belum. Iya, gelas yang gede, di sini tulisan BRI Simpedes gitu tuh. Iya. Sebetulnya gudang garam yang ngasih saya rokok. Kan gratis. Yang nonton kan ratusan ribu orang kan ini. Iya. Itu. Sudah, jadi apa yang menjadi keberatan bagi mereka untuk menafkahkan rezeki itu? Wallahu alimun bihim, Allah tahu semua. Bima anfaqu wa bima istaqarra fi qulubihim. Allah tahu apa yang mereka nafkahkan, dan Allah tahu apa yang menetap di hati mereka. Min bawaiza, dari berbagai macam faktor. Sebab-sebabnya apa? Orang Madinah juga berbeda-beda faktor menentukannya. Ada yang takut miskin, ada yang takut besok belum tentu dapat rezeki lagi, ya kan begitu. Mungkin orang tidak mengasihi karena ada rasa tidak suka, macam-macam dong. Iya, kalau tidak suka karena dulu pernah bermusuhan, iya, ya karena merasa bukan kewajibannya, kan gitu. Wallahu la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak menganiaya sebesar atom pun. Fala khasyata minal jahl bi imanihim wa infaqihim. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan kebodohan dan keimanan mereka itu, dan juga infak mereka. Wala khaufun minadh-dhulmi fi jazaihim, dan juga tidak ada ketakutan akan adanya kezaliman besok tidak mendapat imbalan. Bal hunaka al-fadlu wa-ziyadah, tetapi di sana ada kelebihan, ada tambahan, dan ada karunia. Bimudha'afatil hasanat, dengan dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan. Wa ziyada min fadlillahi bila hisab, dan juga tambahan dari anugerah Allah yang tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dihitung-hitung. Artinya bahwa orang ini selama ini ketika infak, maknanya hartanya dikurangi. Punya uang 1 juta, infak 100.000, kurang tak nambah? Kurang. Begitu. Ya, untuk melatih, mendidik
mengajari orang supaya dermawan ini gimana caranya? Bagaimana caranya seorang dermawan? Begini, saya ingin nanya deh. Uang yang kamu dapatkan tiap hari itu dari mana? Oke, kita petani dulu deh. Dari mana kau dapatkan uang? Jual gabah. Dari mana kau dapatkan gabah? Dari sawah. Dari mana kau dapatkan sawah? Warisan. Dari mana kau dapatkan warisan? Iya. Siapa yang menentukan engkau keluar dari perut itu? Apakah ibumu niat bikin kamu? Kalau tanya mentok kok. Ya saya capek bekerja petani. Iya. Tanah bikinnya siapa? Lalu bibitnya bikinannya siapa? Disiraminya pakai apa? Yang bikin air siapa? Dari mana turunnya? Yang menurunkan siapa? Padinya tumbuh enggak? Yang menumbuhkan siapa? Gimana peranmu? Sinting kan? Ya itulah persoalannya. Ini kan kebodohan. Udah, mari kita buktikan. Allah memberikan ancaman masalah infak. Kata Allah, ultimatum nih, anfiqu tau'an au karha. Nafkahkan hartamu itu, silakan pilih secara sukarela atau dipaksa. Kalau sukarela, konsekuensinya Anda menjadi orang terhormat, dihargai orang, disanjung orang, banyak temannya, banyak yang mendoakan, banyak yang membela. Betul? Kalau tidak dikeluarkan akan dipaksa oleh Allah bayar cuci darah. Bayar maling, bayar penipu, bayar pengacara, bayar akhirnya sakitnya iya, duitnya. Jadi orang Madrid itu pinter atau goblok sih? Lalu kamu Madrid taloman. Jadi kamu udah, oke. Sekarang pedagang. Dari mana kau dapatkan uang? Dari dagang. Dagang apa? Dagang ayam. Oke. Dari mana ayamnya? Ngulaknya di mana? Dari mana? Dari kandang ayam. Oke. Lalu dijual kepada siapa? Yang membeli orang atau jin? Kalau kamu tidak punya teman banyak di dunia, nggak usah berdagang. Yang mau beli siapa? Rizkimu itu adalah dari kantongnya orang juga. Paham nggak? Jadi kedermawananmu itu menambah teman kamu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Bagaimana kamu dapat rezeki nggak punya teman? Mana mungkin orang mau berteman dengan orang medit? Sebetulnya kedermawananmu itu menambah rezekimu. Nggak ada orang dermawan jatuh miskin tuh. Betul nggak? Mana buktikan orang yang miskin gara-gara dermawan? Mana? Sebutkan satu aja. Yang ada orang yang dibantu semakin kaya. Nah nanti kalau semakin dermawan, semakin banyak orang yang kamu kasih makan, banyak anak yatim yang kau santuni, menjadi donatur berbagai masjid, menjadi penyumbang tetap pada berbagai pesantren. Sejak itu engkau diangkat menjadi agen distributor rezeki Gusti.
Lah itulah persoalannya. Jadi nggak mungkin agen distributor di stop. Iya. Ya selalu banyak, persediaannya berlimpah ruah. Sebab kalau mengerti Allah tidak ngasih rezeki kepada orang dermawan itu sama dengan menutup rezekinya banyak orang kok. Anak yatimnya kelaparan, masjidnya nggak ada biayanya, pondoknya bangkrut. Percaya nggak? Kursi masih pedit pak. Masih goblok. Ya, ini kita lagi mencoba menyelesaikan semacam ini bukan hanya dengan ngomong loman, bukan. Tapi kita juga memberikan pemikiran. Yang penting orang itu mengerti itu dulu. Yang penting malam ini kamu mengerti, adapun pelaksananya terserah kamu kapan-kapan lah. Yang penting aja dulu. So bagaimanapun agama harus dipahami. Agama itu harus jangan bilang pokoknya, nggak ada pokoknya itu. Iya. Jadi gini, ketika saya membaca Al-Quran, bagi saya Al-Quran ini adalah argumentasi. Tetapi banyak sementara orang ketika membaca Al-Quran mereka membaca dokumentasi. Tahu bedanya? Iya. Kalau dokumentasi pokoknya, wes titik. Ya kalau pokoknya gak usah didiskusikan dong. Apa saja yang kalau pokoknya perlu didiskusikan nggak? Nggak usah. Nggak usah mikir lah, pokoknya habis. Nah, itu. Jadi dikiranya kalau kita mengkritisi teks-teks agama dianggapnya meragukan. Ya tidak, mencari keyakinan bukan meragukan. Paham nggak? Jadi keyakinanmu yang tanpa berpikir itu artinya keyakinan yang dipaksakan. Sebenarnya nggak yakin, berarti ada kerapuhan. Paham nggak? Yang tadinya yakin-yakin begitu menghadapi ujian real, baru ngeliat cewek seperti aja udah tergoda kan. Begitu melihat uang segitu aja udah tergoda kamu, berarti masih rapuh kan. Melihat uang baru 10 miliar udah nggak tahan. Iya. Baru disediain cewek sekelas itu aja di hotel, kamar nomor 17 udah nggak tahan. Saya kira tidak lah, udah 10 juta. Di Alexis saja hanya 2,5 juta kok. Satu kali eksekusi di Alexis itu hanya 2,5 juta kok. Cantik-cantik dari Uzbekistan, dari Thailand, mama kan. Ya? Orang kita mau pengen. 8 juta mah beli mobil aja bagus. Iya kan gitu. Saya kira itu di markup oleh cukongnya. Iya. Iya, artinya itulah kadang-kadang seorang ibu hamil 9 bulan melahirkan, mempertaruhkan nyawa, nyebokin, ngebedongin, nyusuin, biaya sekolah 20 tahun seorang ibu berjuang membesarkan anaknya supaya ingin menjadi pemuda yang hebat, lelaki yang gagah perkasa, yang bermanfaat. Hanya 20 menit diruntuhkan oleh seorang perempuan. Iya, menjadi lelaki yang paling goblok di alam dunia ini.
Iya, iya, itu. Jadi kebodohan juga persoalannya mah. Jadi penting mengerti. Kalau sudah paham ya udah, nanti kapan-kapan kalau sudah mengerti kemudian dapat duit banyak kan jadi dermawan kan gitu. Nah kemudian juga latihan dermawan ini juga namanya contoh perilaku. Ini juga perlu ada pelatihan. Ya kita jangan nyuruh orang dermawan. Ya bagaimana caranya? Coba kita masukkan dalam silabus pendidikan nasional. Jangan selalu mengejar nilai-nilai kognitif saja, ya, pembangunan mental, pembangunan karakter. Ya, sejak kecil anak-anak kita belajar loman. Kalau ngasih pengemis, coba suruhlah anak kita yang mengasihkan. Kalau kita kasih uang anak-anak kita, coba disuruh mengajak teman-temannya makan bareng-bareng, kan begitu. Ini mah enggak, sejak kecil anak itu diajari medit oleh bapaknya. Di sini saja, makanya jangan bawa keluar, nanti teman-teman kamu pada minta semuanya. Hebat. Iya kan? Ya, iya. Pantes akhirnya medit kabeh. Jadi karena bapaknya medit, jadi yang diajarkan kepada anaknya bagaimana menjadi anak yang medit. Iya, merefleksi itu semuanya. Ya, begitulah kira-kira. Jadi minal jahl bi imanihim wa infaqihim wa la khaufun min dzulmi fi jazaihim bal hunakal fadl wa ziyadah. Ada tambahan. Inna tariqal iman adman wa aksab. Cara iman ini lebih menjamin, lebih kokoh. Ala kulli hal wa ala kulli ihtimal, dalam berbagai keadaan dan berbagai kemungkinan. Wa hatta bihisabir ribh, bahkan keuntungan pun al-maddi, ya, wal khasar dan kerugian al-madiyah, kerugian keuntungan materi. Fa'inal iman fi hadhihi surah yabdu huwal adman. Keimanan inilah yang lebih menjamin, wa huwal arbah, lebih menguntungkan. Dengan keimanan, kedermawan bahkan akan membawa keuntungan. Bagaimanapun kita bicara tentang hati aja dulu. Kalau kamu punya uang setiap hari, uang receh, ya belajarlah dermawan dari yang paling kecil. Kira-kira berapa kita sodakot tiap hari? Kira-kira jumlah uang berapa yang hilang kamu tidak kecewa? 10.000 kecewa nggak? 5.000? 2.000? Enggak, ya udah 2.000 mulai. Masih kecewa? 1.000 dah. Udah 1.000 sehari, daripada ngebok-ngebokin kantong kan gitu, taruh di celengan, nanti akhir bulan kasihkan sama anak yatim. Nggak usah dibuka, nanti medit lagi. Kasihkan celengan plastik tuh, berapa Pak Haji? Hitung sendiri aja deh, nanti kalau dihitung kamu jadi medit lagi nantinya. Nah, setiap hari 10 anak yatim dibagi-bagi uang, lumayan dapat 10 ribuan. Ketika kamu tidak datang, anak yatim bertanya, mengharapkan kedatanganmu. Itu doa yang paling sesungguhnya daripada doa kiai yang Allahumma ngebul semua itu. Itu mah doa seremonial, Bung, namanya juga. Tidak minta dikabul nggak apa, yang penting mengisi acara terakhir penutup dengan doa gitu. Saya yakin orang yang berdoa sebagai penutup acara tidak terbesit dalam hatinya sedikit pun minta doanya dikabul kok, karena dia asalnya sedang menutup acara. Setuju nggak nih? Iya. Mana Kang Haji Imran tuh datang kan gitu. Nah, menunggu kedatangannya. Lah, iyalah. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi semakin banyak Anda bersedekah, semakin banyak mendoakan. Pernah saya mau cerita lagi. Ada seorang perampok sudah bertobat. Dia pernah punya cerita begini. Seorang perampok yang sekarang udah bertobat, dalam bertobatnya udah ngerampok lagi. Dia cerita pada suatu hari dia diajak temannya untuk merampok, karena konon ada orang mendapat uang banyak. Tetapi begitu sudah bawa
golok yang tajam. Begitu dilihat rumahnya seorang ustadz yang dermawan, dia bilang kalau ini nggak mau. Temannya, nggak apa-apa, saya nggak mau. Dia orang dermawan, diminta juga dikasih, kalau dirampok kok. Iya, dia punya melihara anak yatim banyak, sampai saya rampok, sampai berkelahi sama teman-temannya, akhirnya nggak jadi ngerampoknya. Siapa yang membela? Allah juga kan akhirnya. Jadi orang perampok dikasih selamat oleh Allah. Orang-orang dermawan ini dikasih keselamatan. Makanya as-shadaqah tadfa'ul bala. Ya, jadi orang yang malingnya juga beli kiyong. Itu kali gani kah? Beli kiyong. Males. Gitu, dilindungi itu. Ya itu masalah spiritual lah. Anda yakin silakan, nggak apa-apa lah. Tapi yang paling terjadi begitu, ya kan nggak bisa dipaksakan gitu. Ya. Iya, orangnya sugih. Ya kalau Fir'aun mah ya lebih sugih dari Qarun yang raja sih maning. Si paling sugih ya raja nang. Terus? Fir'aun mah dermawan, gimana lagi? Karena dia dermawan, dia mikirin ngasih makan rakyatnya. Nabi Musa, Rasulullah, Nabiullah, doanya nggak pernah dikabul kok 40 tahun. Kalau tetap membela Fir'aun. Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan kerajaan Fir'aun, nggak didengar doanya. Kenapa? Karena dia dermawan, karena dia ngasih makan rakyatnya, gimana lagi? Makanya kalau kamu pengen panjang umur, ya dermawan gitu aja lah. Bakal pengen mati ya semedit lah. Insyaallah geus mati ya medit mah. Begitu mati pada nyaur kaul. Ada yang apa ngeliwet di kastrol, di lapangan 1000 kastrol. Hancur mana? Ada lagi nyembelih ayam cemani ada. Gagak juga ada. Wah sudah ya nyaur kaul, alhamdulillah, alhamdulillah. Beli modal sumbengan lah tuh ya. Ya itulah. Jadi artinya bahwa begini, mau dijelasin lagi biar mendetail deh. Orang yang medit itu ya itu adalah energi negatif yang dalam dirinya yang mendatangkan penyakit dan virus. Ya, kalau dia dermawan, dia terharu, dia menangis, air mata yang keluar itu membawa penyakit tubuh kita kok. Ya, jadi karena dia tega-tegaan, ya tegel-tegelan, tidak pada terasa terharu, tidak pernah mikirin orang, ya artinya terlalu kencang ya. Tetapi nanti dulu, itu pun juga jangan terlalu terbuka sekali, jangan terlalu wala tajal yadaka fi maghludatan ala unuqika wala tabsuta kullal basifatak udah maluma mahsura. Jadi ya medit jangan keterlaluan, loman juga jangan berfoya-foya, itu maksudnya mah. Jadi ada keseimbangan begitu, bahwa bisa menyebabkan akhirnya ya mudah terserang penyakit, ketahanan tubuhnya melemah, ya dong. Karena sebetulnya orang medit ini juga nggak ada keimanan kok, nggak ada imannya kok. Orang medit itu nggak ada imannya betulnya. Iya, saya masih meragukan orang medit beriman tuh. Ya orang tega sih, tega, raja tega, dibiarin sampai mati kelaparan. Ada lagi
Ini bukan medit, tetapi raja tega. Aceh kena tsunami, orang Amerika nyumbang, orang Israel nyumbang. Panitia yang membagikan bantuan nggak nyampe. Nun, kejam. Iya, iya. Jadi setiap ada proses hormonal dalam tubuh kita, ini akan mempengaruhi metabolisme kita semuanya. Orang yang selalu marah-marah aja, itu paru-parunya menjadi keras, tidak lentur, sehingga dia tidak mampu memompa oksigen ke dalam darah merah. Karena kurang oksigen, maka yang kita rasakan napasnya sesak, betul nggak? Orang kalau marah napasnya sesak kan, tersengal-sengalkan karena kurang oksigen. Ya, karbon terbakar 600 lebih itu terbakar sia-sia. Nah, karena kurang oksigen, maka jantung kita terpicu untuk memompa lebih cepat supaya membantu oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Dari setiap menit 70 kali detak jantung ditingkatkan menjadi 80-90 100 kali dop 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 dop, sehingga terjadilah kenaikan hormon adrenalin. Karena hormon adrenalin meningkat, maka tensi kita menjadi naik. Stroke lah dia, mati separuh. Dari mana? Dari psikologis. Jadi jangan dikira psikologi itu berbeda dengan fisik ya. Psikologi itu adalah software. Jasad kita namanya hardware. Iya, jangan dikira bahwa pikiran kamu yang berselancar ke situs-situs yang berbahaya itu enak kan, menjelang tidur kan ngayal muter-muter gitu, mikirin bininya tangga kan gitu, ngitungin mobilnya orang, menghitung sawahnya orang, menghitung kan kayak kurang kerjaan tuh gitu. Itu setiap kita berselancar ke situs manapun juga akan membawa virus-virus namanya Trojan. Iya, kalau sudah punya penuh di software itu nge-hang, datanya hilang semuanya. Buffering nggak bisa, lama hilang semuanya itu karena terbanyak virus. Maka otak kamu jadi rusak. Betul, makanya hati, pikiran, ya, perasaan semuanya harus dibimbing dan dikawal. Jangan dibiarkan dia berselancar liar kemana-mana. Ya, nurut silakan, gak udahlah. Tapi buktinya begitu kok. Dulu belum ada komputer, saya sulit menerangkannya kok. Sekarang ada komputer, jadi ada membandingkannya kan. Nah, virus itu dari mana datangnya? Melalui gelombang elektromagnetik. Iya, melalui gelombang. Iya. Ya, melalui radiasi-radiasi yang dihantarkan oleh foton. Kalau foton itu partikel elementer. Ya, dia tidak bermassa. Dia kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Iya, dan dia sebagai pengantar radiasi masuk sekitar kita ini. Itu. Oke. Pak mau ngandel silakan. Waman syafal yu'min, waman sya'a falyakfur. Ngandel serok beliau wus. Iya. Jadi artinya bahwa kalau kamu ingin hidup tenang, damai, sejuk, ya Allah ya Rabbi, coba dikawal hatimu ini, pikiranmu semuanya damai kok. Makan lahap, tidur nyenyak, badan sehat, rezeki lancar, teman banyak, istri setia bukan main, anak-anak kita nurut-nurut semuanya. Kurang berapa lagi? Iya. Ya soalnya otak kamu sudah masuk virus-virus materialisme semuanya.
duit. Yang burung apa yang punya duit? Burung apa namanya tuh? Harip, manuk apa yang duit? Manuk apa? Hah? Ada kan yang duit. Ya manuk apa namanya? Ini kemprit. Wes paham. Makanya akibatnya apa? Daya ingat kamu lemah. Iya, sering lupa, sering salah ngucap, gagap, ragu-ragu, bimbang. Itu kan ngeheng artinya. Iya, over, buffering ya. Iya. Nah, kalau sudah begitu segera diinstal kembali. Ya, reprogramming lagi, diinstal lagi. Jadi pelajaran tasawuf itu bukan hanya dalil, tapi juga bukan hanya berzikir saja, itu penting, tapi yang penting pemahaman dan bagaimana kita memprogram kembali. Paham lagi nih? Ini ilmu. Kalau ilmu itu artinya bukan sekedar mitos, tapi adalah eksperimen, diuji coba berulang-ulang, hasilnya sama. Itulah namanya teknologi. Paham nggak? Jadi jangan dikira psikologis itu ilmu hayalan, tidak. Ilmu eksperimentalis. Ya, punya laboratorium, punya metodologi tersendiri. Diulang-ulang hasilnya sama. Ya, dan itu sangat menentukan sekali dalam keberhasilan kita menggapai cita-cita, kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, mencapai kesuksesan, membangun komunitas, ya kan gitu. Itu semuanya pakai ilmu dong, bukan ajak-ajakan begitu. Semua pakai ilmu kok. Yang zaman dulu orang belum memilikinya, maklum aja gitu. Ya, itu. Udah, lebih lanjut lagi hadis surah. Pada iman fi hadis surah yabdu wal adman wal arbah. Famadza alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. Lalu apa jadi kesulitan mereka tidak percaya juga. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mengapa mereka kok keberatan menafkahkan hartanya yang rezeki dari Allah itu. Innahum la yunfiquna min syai'in khalaqu li anfusihim khalqan. Padahal apa yang diminta oleh Allah untuk dinafkahkan itu bukan hasil ciptaan mereka. Itu mah pamere, pemberian. Kok pemberian saja kok sulit banget sih dikeluarkannya. Iya. Innama huwa rizqullah lahum, itu rezeki Allah buat mereka. Jadi orang medit itu artinya disebabkan karena mendapatkan hartanya melalui susah payah, dan bukan karena pemberian. Itu aja kok. Dua orang yang mendapatkan uangnya, yang satu mudah, yang satu sulit. Yang mudah bisa loman, yang sulit jadi medit. Orang Kertasmaya diminta sumbangan masjid karena swadaya masyarakat per kakak 500.000. Di Pleret juga sama, bangunan masjid per kakak harus nyumbang 500.000. Ini keputusan rapat di desa. Oke? Orang Pleret begitu nanya berapa sumbangannya, 500.000. Oke, terbayang dalam pikirannya gambar kertas berwarna merah Soekarno-Hatta 5 lembar kan. Tapi orang Kertasmaya, aduh sekintal. Aduh sekintal.
yang terbayang gabah seberat 1 kintal. Ya itulah karena orang tadi merasa mendapatkan hartanya bersusah payah, menunggu curah hujan, harus berkotor-kotor di tanah, kan begitu. Itu aja persoalannya. Tapi ya pada akhirnya setelah ditelusuri semuanya sama pemberian Allah kok, ya kan, mana itu. Wa ma'adzalika, sekalipun demikian, yudha'ifu lahum al-hasanata, Allah akan melipat gandakan kebaikan mereka, kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat juga. Ya, saya lebih banyak menjanjikan kebaikan-kebaikan di dunia yang bisa ditangkap oleh pikiran kita. Sebab anak-anak zaman sekarang saya sudah nggak yakin mereka masih percaya nggak sih surga neraka nih. Ora segu ora wahin ya. Iya. Ancaman neraka, wah mengerikan. Lidahnya digunting-gunting, matanya dicolok, kupingnya dimasukin potlot gede, dok, wah mengerikan ceritanya. Ora segu ora wahin. Iya. Mangga. Apa telat lu? Oh, jam yang ini kan, ya. Ya, mangga. Nah itu, dengan siksaan di dunia saja, bahwa orang yang suka melacur diancam penyakit AIDS yang belum ada obatnya, gambarnya difoto, dipasang di puskesmas, dipasang di pasar, menyaksikan bagaimana orang mati penyakit AIDS, lebihnya saja tidak mau memandikannya, diuri kapur, digulung pakai plastik, dijejak pakai kaki, dia kan terhinakan. Sama sekali tidak takut-takut acan, tetap laris kok. Boro-boro neraka yang nggak kelihatan, siksa dunia yang kelihatan mata nggak takut, gimana sinting kamu mah? Ya itulah persoalannya. Jadi harus dengan apa lagi kita menakut-nakuti anak-anak kita ini? Ya sudahlah kalau begitu kita rasionalisasi aja lah. Iya, kita katakan untuk nggak usah melacur demi kesehatan kamu. Nggak, orang sakit tuh nggak enak, nak sakit. Ya apa artinya kamu kaya raya tapi badan kamu sakit? Udahlah, nggak usah ngelacur lagi, di sini aja lah, ngoyos gitu. Ya tapi saya tidak bisa menjawab kalau begitu. Ya nanti kalau saya ngoyos kapan bisa bikin rumahnya? Buat makan sehari aja nggak cukup. Itulah. Jadi ya moga-moga dipanggap udah bisa. Angel sih ngomongnya. Yang sudah bertobat juga ya jangan dikiranya selesai. Yang dulunya tukang ngadu jago sudah bertobat 10 tahun masih lok nongol jago dengan pikirannya kan. Kukururu malam-malam tuh. Iya itu saya paham kok itu ya, kelingan maning ngajak lagi gitu. Nah jadi hati pikiran dikawal sampai hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita punya dikawal terus dong. Iya, frekuensi ngajinya terus, jangan sampai kendor lagi kan begitu. Sebab bisa datang lagi kok, menagih, merindukan kamu kan gitu. Kukururu lamun ya itu kira-kira seperti itu, dikawal seluruhnya. Ya gitulah kira-kira. Wahum min rizqihi yunfiquna wa ya'tuna, mereka itu sebetulnya rezeki Allah juga yang dinafkahkan tuh, yang diberikan tuh.
fayalahu min karamin, betapa murahnya Allah, wayalahu min faidin, betapa berlimpah ruahnya Allah, wayalaha min safqatin, bagaimana keuntungan besar, la yaqudu'a anha illa jahilun khusran, tidak akan mungkin akan bisa macet di situ kalau bukan orang goblok. Memang goblok itu barangnya kebodohan, tidak paham. Tsumma yakhtimul awamir wa nawahi, kemudian ditutup akhirnya perintah dan larangan tadi, wa tahdid wa targhib, dorongan, ancaman, ya, bi masyhadin min masyahidil qiyamah, dengan pertunjukan kiamat, cerita tentang kiamat nanti begitu begini gini. Orang dulu masih takut kiamat, takut neraka gitu. Yujassimu mauqifahum, di situ diragakan secara besar-besaran tentang neraka. Wa yarsumu harakatan nufus, dan gerak jiwa juga diuraikan. Wal masyair, dan segala rasa kita, kana sakhisatun mutaharrikatun, seolah-olah ia hidup dan bergerak di hadapan kita. Ala tariqatil Quran, sesuai dengan cara Al-Quran, fi masyahidil qiyamah, tentang peristiwa kiamat nanti. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimana ketika kami datangkan dari setiap umat bisyahid, dengan seorang saksi. Wa ji'na bika ala haula'i, dan kami datangkan kamu untuk mereka syahidan, sebagai saksi. Yawma idzin yawaddul ladzina kafaru, ketika itu orang-orang kafir menghendaki, wa asau, dan orang yang maksiat pada Allah, ar-rasul, para rasul, lau tusawwa bihimul ard, bagaimana kalau bumi ini diratakan, wala yaktumunallah haditha, dan sudah dibahas lagi, tidak ada apapun yang disembunyikan, pembicaraan apapun tidak ada yang disembunyikan, semuanya terekam semuanya ini. Innahu yumahidu li masyhadil qiyamati, itu adalah sedang menunjukkan peristiwa kiamat, bi anallah la yadhlimu mithqala dzarratin, Allah tidak menganiaya sebesar atom pun. Wa idzan fahuwal adal, itulah keadilan Allah. Alladzi la yamilu mizanuhu, yang tidak cenderung yang tidak melenceng timbangannya itu, qaida sya'ratin, sekecil rambut pun. Wa annahu aidha yudha'iful hasanat, dan pasal Allah melipat gandakan kebaikan. Wa yu'ti fadlan anha ajran min ladunhu azima, dan ditambah lagi Allah memberikan pahala yang besar, yang luar biasa. Fahiya rahmah, yaitu rahmat, idzan liman yastahiquna rahmah, diberi rahmat untuk orang yang berhak mendapatkan rahmat. Wal fadlul mutlaq liman kanu yarjunal fadl, dan Allah memberikan anugerah untuk mereka yang mengharapkan anugerah, bil imani wal amal, dengan iman dan amal. Fa amma haula'i alladzina lam yuqaddimu imanan, mereka yang tidak punya keimanan, walam yuqaddimu amalan, dan juga tidak melakukan apapun juga, nganggur-gur, hanya ngumpul-ngumpulin duit saja. Haulai ladzina lam yuqaddimu ilal kufr wa su'il amal, yang mereka tampilkan hanyalah kekufuran saja dan amalnya yang buruk. Kaifa yakunu halum yawma idzin, lalu apa ya keadaan mereka nanti? Kaifa yakunul hal, bagaimana keadaan mereka? Idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, kalau nanti ada kesaksian setiap umat. Wa nabiyyu alladzi yashhadu 'alaiha, yaitu nabi-nabinya yang akan menyaksikan. Wajib nabika ala haulai syahida, dan kami jadikan kamu sebagai saksi untuk mereka. Wa inda idin yartasimul masyadu sakhisan, ya, fenomena kiamat nanti digambarkan di depan kita jelas. Sahiqatul ard, luas sekali, al-wasi'ah, terbentang, ya, pameran neraka nanti. Wa kul ummatin hadiratun, semua umat dihadirkan. Wa la kulli ummatin syahid, masing-masing umat juga punya saksi, bi amaliha, atas amal-amal mereka. Wa haulal kafirun, dan mereka orang-orang kafir. Al mukhtalun al fakhurun, yang sombong, yang congkak. Al bakhiluna, yang medit. Jadi medit, sombong, ini satu kelas ini, kafir juga.
Jadi orang sombong juga kafir, orang medit juga kafir. Sombong itu kafir loh. Bilang kafir itu kafir. Ya, al-bakhilun al-mubakhilun, medit, kikir dan mengajak-ngajak orang kikir. Al-katimuna li fadlillah, menyembunyikan anugerah Allah. Ngakunya nggak ada duit gitu. Tangannya kan memperhatikan, yang tadi siang baru jual padi aja, masa nggak punya duit? Yang ada habis gitu. Al-marrauna, yang jual tampang. Alladzina lam yabtaghu wajha Allah, orang yang riya itu ketika mereka berderma juga bukan untuk Allah, tapi untuk meningkatkan status dia. Orang ria ini kurang ajaran di mana? Kurang ajar orang ria. Ria itu apa ya? Jual tampang, carmuk, pamer. Jadi orang yang penyakit ria ini di mana dosanya? Dosanya begini. Aku berbuat kebaikan. Kalau yang jadi saksi hanya Allah, nggak cukup dong. Jadi harus ada saksi lain supaya tahu aku ini dermawan. Lo udah beliin kan? Ya, jadi tidak cukup, seharusnya wakafa billahi syahida. Seharusnya kita orang beriman itu biarlah Allah saja yang menyaksikan, sudah selesai. Cukup Allah sendirian saksinya, selesai. Ini enggak cukup, harus ada yang menyaksikan lagi. Jadi dianggap PK usah lo ke pihak ketiga. Iya, harus ada saksi lagi. Iya, nanti bagaimana? Dan orang lihat itu jelas bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Beginilah, setiap kita berbuat baik, ketika ada harapan imbalan, apakah berupa balas budi, apakah sanjungan, penghargaan, itu artinya ada pengkhianatan di dalamnya itu. Arti uang dari Allah, begitu diberikan diklaim dari saya. Haji Mustafa nitip duit umpamanya kepada Hasan. Hasan, ini uang 1 juta, tolong kasihkan Sarip sumbangan saya untuk malam Bamima tuh. Terus ya Hasannya bilang, Rip, ini uang dari saya. Berterima kasihnya kepada Haji Mustafa atau kepada Hasan Sarip? High treason. Iya, manipulasi. Allah ditilep, coba bayangkan. Apa dikiranya dosa kecil? Dosa besar. Bahkan nyolong ayam ke dosa cilik. Ya ini mah nyolong, ini mencatut namanya Allah kan gitu. Iya, ini masih. Ya itulah. Itu kita lihat dari sisi di mana sisi kejahatannya. Satu, dia tidak merasa cukup disaksikan Allah saja, tapi harus didukung dengan kesaksian oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kebaikannya itu mengharapkan imbalan, apakah materi ataupun penghargaan. Betul? Yang ketiga adalah dia berkhianat kepada Allah, dikasih uang untuk diberikan kepada makhluknya, diklaim ini kebaikanku, sehingga jadi bersyukurnya kepadaku, bukan kepada Allah. Allah mah gak ada apa-apanya, yang penting aku. Iya kan? Berarti dia nyerobot hak Allah untuk dipujikan gitu. Banyak deh itu. Itu psikologi riya. Ya, psikologi riya. Terlalu jahat sekali sih. Ya sebenarnya beginilah. Tidak bersyukur juga ya, kader syukur
nih kufur nikmat masa kadar yang kufur aja kadar sih lama penyakit kanker ya kadar kanker ini ya kan lucu kan ya tabrak mobil ndak sepecah ya kadar ndak sih yang kufur aja kadar sih gimana lagi kadar kufur nih nikmat dikira gimana ya sama ya kufur tidak mengakui pemberian Allah itu. Oke, al-bakhilun al-katimun al-fadillahi al-mara'un alladzina la yabtaguna wajha Allah haula'ihum nakadunarahum min khilalit ta'bir waqifina fis sahati. Ya, mereka itu hampir-hampir kita melihatnya melalui takbir Al-Quran tadi seolah-olah waqifina fis sahat berdiri tegak di lapangan. Wa qad intadaba Rasul sallallahu alaihi wasallam lisyahadah dan Rasul datang memberikan kesaksian kepada Allah. Ini orang-orang munafik, ini orang kafir, ini orang medit semuanya. Dan semuanya itu dibukakan apa filenya ya di Word dokumen ya, filenya dibuka, klik aja gitu, nanti open gitu, buka klik buka open, nanti keluar semuanya itu ya. Jadi datanya sudah lengkap, terekam semuanya, direkam semuanya, khawatir sekecil apapun tidak ada yang terlewatkan, semuanya terekam ya. Haulaihum bikulli ma admaru wa azharu, mereka apapun yang mereka sembunyikan, apapun yang mereka tampilkan, semuanya tercatat. Bikulli ma kafaru wa ma angkaru, apa yang mereka kufuri, apa yang mereka ingkari. Bikulli makhtalu wa makhtakharu, kesombongan mereka, kecongan mereka, semuanya direkam, semuanya ada, tidak lebih tidak kurang, ada ya. Kesombongan, kok medit dengan kesombongan? Ya memang orang medit ini kenapa dia medit? Orang medit ini itu sebetulnya ada bagian daripada kehasudan. Orang hasud itu adalah tidak suka ada orang lebih baik dari dia. Warung tangga lebih laris, sakit hati dia. Orang hasud itu kalau ada orang susah dia senang, tapi kalau ada orang senang dia susah. Orang hasud itu tidak boleh orang pun melebihi dirinya, maka dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, malah kalau ada orang susah dia merasa bahagia sekali. Alhamdulillah, akulah di sini yang paling hebat. Jadi nanti begini ya, ini apa ya, saya tuh sebetulnya ingin saya uraikan mendetail hasud, dengki, medit, sombong, putus asa, kecewa, bimbang, ragu-ragu ya. Ini semuanya kan, ini kan dalam patologi itu, waduh, itu kan virus-virus semua itu tuh. Nah, virus-virus itu kan puluhan ribu, dan kadang-kadang juga virus-virus baru yang jelmaan dari virus yang lama. Jadi sudah beradaptasi dengan, karena terlalu banyak makan antibiotik ya, akhirnya virusnya beradaptasi. Makanya makan antibiotik jangan lebih 3 hari ya. Nanti lama-lama virusnya beradaptasi ya. Umpamanya merasa dirinya paling benar, itu adalah jelmaan dari kesombongan ya. Kemudian kegelisahan di hati itu jelmaan dari hilangnya keimanan. Itu semuanya nanti bisa kita uraikan lain kali dah, ditagih nanti kalau ini ya, ingat ya, kapan-kapan nanti supaya lebih jelas lagi. Itu semuanya virus-virus, semuanya itu cepat dibersihkan, disterilkan hatimu itu dari virus-virus itu, cepat dibersihkan ya virusnya. Komputer perlu nggak dibersihkan? Ya, dia direinstall lagi, dibuangin semuanya ya, supaya bersih lagi. Nah, bersihkan cepat ya,
piartet kan gitu. Nah, sebabnya kamu on karena banyak virus. Langa, longo. Paham cang priben embo. Iya. Ngomong berulang-ulang nggak paham. Ngapalin kulhu 3 bulan nggak hafal. Dia kan sebetulnya pemikiran ini sudah dimulai dari Imam Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i itu. Fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yu'ta li'as. Masih hafal baca kok. Ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Nggak masuk, berat sekali. Ya, bagaimana? Nggak bisa merekam dengan baik, terlalu banyak virus soalnya. Itulah. Oke, bihadzal fakaifa bikulli ma bakhilu wa bakhalu, ya. Bikulli ma ra'au wa tadhaharu, apa yang mereka bakhilkan, apa yang mereka riakan, apa yang mereka pura-purakan. Haulaihum fi hadratil khaliqil ladzi kafaru bihi, mereka akan dihadapkan kepada Allah sang pencipta. Ar-raziqu alladzi katamu fadlahu, Allah sebagai sang pemberi rezeki akan memperlihatkan kepada mereka akan berhadapan di depan Allah, rezeki Allah yang mereka sembunyikan tadi. Wa bakhilu bil infaq, dan tidak mau berinfak bima atahum, yang Allah berikan kepada mereka tidak diinfakkan. Akan dipertanyakan, kenapa kamu tidak nafkahkan, aku kasih titip. Begini, sebetulnya harta yang Allah berikan kepadamu itu belum 100% milikmu, baru menjadi milikmu kalau kewajiban-kewajiban itu sudah dikeluarkan semua. Zakatnya sudah keluar, infaknya sudah, sedekahnya sudah, jarnya sudah. Nah, sisanya itulah baru kamu nikmati. Seperti tirkah, itu utang-utang dibayarin dulu, betul nggak? Wasiat dibagikan dulu. Nah, sisanya itu baru namanya tirkah. Gitu masalah. Wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum, di dalam harta mereka ada haknya orang yang menderita, haknya orang yang sengsara. Kasihkan dulu. Bukan 100%. Milikmu hanya sebagian kok, sebagian besar ya. Ya, yang lainnya buat mereka. Itu nggak dikeluarin. Berarti pengkhianatan nggak? Pengkhianatan namanya. Fil yaumil akhir alladzi lam yu'minu bihi, kemudian mereka masuk di hari akhirat yang dulu mereka tidak yakini. Fi muwajahatir rasulil ladzi asaru, dan langsung berhadapan dengan kanjeng Nabi yang sezaman dengan mereka. Innahal muhana, itulah kehinaan, wal khaz, dan kenisaan, wal khajal, dan rasa malu, wa nadama, dan kekecewaan, mal i'tiraf haitsu la jadwa minal inkar. Ada pengakuan-pengakuan yang tapi nantinya pada akhirnya tidak bisa dipungkiri lagi. Itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, artinya begini, orang medit itu enak sih ya. Saya tambahin lagi ya, orang medit itu dia tidak yakin Allah akan ngasih rezeki lagi. Orang medit itu meyakininya nanti hartaku berkurang, dan belum tentu besok masih ada rezeki dari Allah lagi. Orang medit itu meyakininya kalau saya bantu orang, belum tentu orang lain bisa bantu saya. Panjang urusannya nih. Iya. Dan itu semuanya hanya dugaan-dugaan dia karena tidak paham. Dikiranya ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Ya iya,
korek 1 ditambah rokok 1. Ya ada korek 1 rokok 1. Iya, kucing 1 tikus 1 masuk kamar, ada berapa binatangnya? 1. Gadis masuk, jejaka masuk dalam kamar, ada berapa? 4. Kembar sih. Ya itu. Iya. Jadi seperti itu. Dan beginilah di ujungnya saya ingin mengatakan begini. Jangan salah persepsi. Kamu ini sebenarnya mencari kebahagiaan atau mencari harta hidupnya? Bahagia. Kedua-duanya, oke. Kedua-duanya. Oke, kita matematika. Ini harta. Ini harta. Hartanya ada, badannya sehat, enak nggak? Enak. Oke. Hartanya ada, badannya tidak sehat, enak nggak? Nggak enak. Nggak ada harta, nggak ada kesehatan, enak nggak? Ini berpikir matematis nih. Berarti yang menentukan enak itu harta apa kesehatan? Kalau mau diajak berpikir matematis, iya dong. Akhirnya ya seperti itulah, bahwa setelah matematis kita juga nggak paham. Yang menentukan itu kesehatan. Dulu zaman primitif dulu, belum ada TV, belum ada kulkas, belum ada apa. Mereka berburu di hutan. Ada yang bahagia nggak? Yang sengsara ada nggak? Ada. Yang sehat ada nggak? Yang sakit ada nggak? Ada. Mereka butuh TV nggak? Ya enggak. Yang belum pernah lihat TV aja. Nah iya. Jadi sebenarnya begini. Aturan-aturan yang kita buat dulu sejak kapan sih? Dulu orang hidup di hutan tidak ada undang-undang dasar, nggak ada peraturan, nggak ada juklak, nggak ada juknis, kepala suku gampang tuding beres ya. Kamu berburu, kamu masak, kamu jaga rumah, kamu ngasuh, selesai kok. Dan mereka hidup rukun. Kok sekarang jadi ruwet begini sih? Dari mana datangnya? Iya, sebagai kompleks, semakin banyak orang semakin kompleks. Karena di situ kepentingan beradu semuanya itu. Lalu akhirnya kesempatan kita untuk berbahagia juga semakin kecil. Semakin materi banyak, kemungkinan kebahagiaan semakin kecil. Dulu waktu saya masih kecil saja, belum ada listrik, belum ada mobil masuk di kertas maya ini, belum ada mobil semaya. Ya, kalau malam jam 8 gelap gulita. Mereka itu ditajuk, injek-injekan, rokok klobot, kan gitu. Ya, lampunya cempor, hidung hitam semua sininya. Ya, pagi-pagi mandi di balong, blus, gosoknya pakai batu. Sehat sempurna kok. Iya, dan gak ada masalah semuanya itu. Sekarang kok ribet banget sih. Ya, jadi kenapa semakin banyak kita punya tuntutan dan keinginan, hidup kita semakin susah untuk mencapai kebahagiaan. Iya, makanya keinginan dibatasi lah.